Inilah Indonesia dahsyat. Kita mendatangi satu pulau dari kepulauan yang ada di Indonesia, yaitu Pulau Jawa, persis di Jawa Tengah. Indonesia dahsyat. 700 km di sebelah selatan Pulau Jawa ini, di dasar laut, ada bekas kendaraan raksasa yang dahsyat. Inilah bukti Indonesia dahsyat. Semua orang bisa mengakses lewat Google Earth. Bekas kendaraan ini sejajar dengan Pulau Jawa. Anda bisa lihat perhitungannya dengan Google Earth. Lebarnya 13 km. Dahsyat. Indonesia dahsyat. Kendaraan beroda gigi dengan lebar 13 km di dasar laut. Inilah contoh sebuah pernyataan dahsyat. Indonesia dahsyat. Bekas roda gigi ini sejajar dengan Pulau Jawa, 700 km di selatan Pulau Jawa, di dasar laut. Ini ada pada halaman 167 dan 192 buku Borobudur peninggalan Nabi Sulaiman. Lebar kendaraan ini 13 km. Itulah bukti Indonesia dahsyat. Dan ternyata gambar kendaraan itu kita temukan di sebuah bangunan di Jawa Tengah, yaitu Borobudur. Yaitu di sini. Di lantai 2 dari atas, rupa datu. Dan itu ada pada halaman 192 buku Borobudur peninggalan Nabi Sulaiman. Ini dia gambar kendaraan lapis baja. Sebuah relief di lantai kedua dari atas, rupa datu. Ini roda pada alat pengeruknya. Ini petak, tanda dia benda teknik. Di sini ekspresinya seperti ini kalau dia sedang operasi. Sedang beroperasi kira-kira seperti ini. Di dalam Al-Quran surat Saba ayat 11 dikatakan benda itu bernama sabigat. Itu adalah kamus dari kata dahsyat. Sisa dari peninggalan kerajaan Daud. Dan kami dahsyatkan kerajaannya. Tujuannya adalah agar manusia bisa membayangkan apa itu dahsyat.
13 kilometer. Kalau lebar kendaraan itu 13 kilometer, Anda bisa bayangkan berapa tingginya dan berapa panjangnya. Nah, tujuannya adalah supaya kita bisa memahami ayat ini. Innahu qawiyun syadidul iqab. Sesungguhnya dia kuat dahsyat. Apa dalam pikiran Anda dengan kata dahsyat, syadid? Gambarannya adalah kerajaan Daud itu dikatakan dahsyat. Kendaraannya saja lebarnya 13 kilometer. Sesungguhnya dia kuat dahsyat yang mempunyai balasan. Surat ke-40 ayat 22. Sesungguhnya Allah itu kuat dahsyat yang mempunyai balasan. Innallaha qawiyyun syadidul iqab. Jadi kamus dahsyat itu diletakkan di dasar laut 700 km di selatan Pulau Jawa. Dan kami dahsyatkan kerajaannya. Wasadatna mulkahu. Surat Sad ayat 20. Surat ke-38 ayat 20 pada Al-Quran. Kendaraan, bekas kendaraan, lebarnya 13 km. Akibatnya kita mendatangi Borobudur. Kita melihat di bagian tengahnya seperti piring terbang. Yang disebut arupa datu. Kalau kita berhitung dari sana, kita menemukan bilangan 16. Kalau kita berhitung dari sini, kita menemukan bilangan 32. Dua kalinya. Tetapi orang yang membuat arupa datu ini tahu persis bilangan 19. Oleh sebab itu dia menandainya dengan membuka terawangnya. Kalau kita lanjutkan 16 ini ke sini jadi 17. Ternyata orang ini dua kali menandai bilangan 19. Yaitu ini terawangnya dibuka.
1945 tanggal 17 adalah hari kemerdekaan Indonesia dahsyat. Nah, dahsyatnya adalah sudut ini menyatakan sudut air. Anda tahu sudut air? Pernah Anda belajar tentang sudut air? Ini penjelasannya. Molekul air terdiri dari oksigen dan dua hidrogen. Dua hidrogennya membentuk sudut 104,5 derajat. Air. Dan dari airlah kami jadikan setiap yang hidup. Makhluk hidup tidak bisa hidup tanpa air. Jadi sudut air itu 104,5 derajat. Ada di Borobudur, di Indonesia dahsyat. Itulah Indonesia dahsyat. Dan penduduknya mengatakan, ini tanah airku. Tanah airku. Indonesia dahsyat. Tanah airku. Nah, sudut air itu sudah kita temukan model matematikanya dalam Al-Quran. Yaitu pada permata sholat, pada matematika Islam. Di sini kita temukan bilangan besar 16 digit yang bolak-balik habis dibagi 19. 611, 611, 23, 11, 22, 1133 habis dibagi 19. Dan kalau dibalik juga habis dibagi 19. 33, 11, 22, 11, 32, 116, 116. Ini adalah model dari SAI. Ada dalam matematika Islam. Nah, model SAI ini berasal dari permata Al-Quran. Kalau kita kembalikan ke permata Al-Qurannya, kita bisa menghitung sudut ini. Nah, kita kembalikan ke permata Al-Qurannya, ternyata sudutnya menunjukkan sudut air 29/100, ini 29 biji semuanya, per 100 kali 360. Nah, 100 kurang 29 itu 71. Di sini ada kode surat Nuh, diletakkan di surat ke-71 sebagai kode air. Ini ada pada halaman 238 buku Borobudur peninggalan Nabi Sulaiman itu. Disinilah dipasangkan antara SAI dan sudut air.
Jadi Siti Hajar sengaja ditinggal di tempat yang tidak ada air agar dia berlari-lari di sana dengan moto mencari air. Ternyata ada sudut air di sana. Kalau sekadar berkeringat mencari air, pertanyaannya adalah, apa dalam pikiran Anda ketika Anda sa'i? Apa dalam pikiran Anda ketika Anda sa'i? Wah, saya lagi nyari air nih, mentapatilasi Siti Hajar, lari-lari cari air. Kalau hanya sekedar itu, sa'i Anda kalah dengan sa'i burung. Ini burung petir, burung kilat. Di tengah-tengah hujan kilat gelap, mereka juga melakukan sa'i dan juga dengan moto cari air. Mereka kembali ke danau mereka ketika danau mereka telah mencair. Dia juga sa'i dan itu dia lakukan tiap tahun. Kalau Anda naik haji, pergi haji tiap tahun, sa'i tiap tahun, dia juga sa'i tiap tahun. Tetapi anak-anak mereka tidak bisa terbang. Bagaimana caranya? Mereka melakukannya dengan cara yang spektakuler. Anak-anak mereka jalan kaki untuk sampai ke danau mereka. Yang TK, yang SD dicampur, yang SMU. Dan mereka tidak hanya sa'i berjalan, tapi juga menyeberangi sungai, menyeberangi air. Anda bisa bayangkan kalau Anda sa'i, setelah sa'i harus menyeberang sungai, berarti calon jamaah haji harus latihan berenang. Burung ini harus melakukan menyeberangi sungai untuk bisa sampai ke danau mereka, kemudian mereka tahallul. Anda bisa bayangkan. Jadi sa'inya burung ini lebih spektakuler dari sa'inya Anda kalau sa'i Anda itu hanya sekedar mentapatilasi Siti Hajar cari air. Pertanyaannya adalah, apa kelebihannya sa'i yang dibangun di sini sampai dikatakan inna safa wal marwa min sa'irillah? Yang pertama itu yang perlu kita tahu adalah kita diperintah tawaf di sana. Waliyat tawafu bil baitil atiq. Hendaklah mereka tawaf di rumah tua itu. Dengan kacamata matematika, itu adalah pembuatan titik di sana. Sebuah titik dibuat di sana. Kemudian dikatakan lagi, sesungguhnya Safa dan Marwah sebagian dari syiar Allah. Safa dan Marwah syiar Allah. Dan dengan Anda melakukan sa'i, Anda membuat 2 titik di sana. Terjadi 3 titik di situ. Kemudian dikatakan lagi, dan jadikanlah sebagian dari makam Ibrahim sebagai tempat sholat. Anda membuat sebuah titik lagi di sana. Terjadilah 4 titik. Nah, 4 titik ini adalah 4 titik yang menggambarkan tata surya kita. Itu sebab Safa lebih dekat ke Ka'bah dari Marwah. Inilah kelebihan daripada sa'i Siti Hajar. Dan itu adalah kerajaan-kerajaan. Modal dari kerajaan-kerajaan. Kepada Nabi Ibrahim dilihatkan kerajaan-kerajaan, langit dan bumi. Pertama dia melihat bintang. Kemudian dia melihat bulan. Kemudian dia melihat matahari. 3 benda angkasa itu sudah menjadi wakil kerajaan-kerajaan.
Jadi ini adalah mewakili kerajaan, model dari kerajaan. Benda-benda langit yang saling berhubungan. Model dari kaukab, bulan, dan matahari. Ini bulan dan ini kaukab Mars yang dilihat Nabi Ibrahim. Maka itu Ibrahim dikatakan diberi kerajaan. Dalam pikiran kita kerajaan itu harus punya kereta perang, kereta kuda, harus ada istana, harus ada pasukan tentara, pasukan pemanah, pasukan kuda. Ternyata dalam sejarah Ibrahim itu tidak pernah jadi raja, tapi dikatakan dia diberi kerajaan. Apa dalam pikiran Anda tentang kerajaan? Bahkan keluarga Ibrahim dikatakan diberi kerajaan yang azim. Apa dalam pikiran Anda yang dikatakan kerajaan yang azim itu? Itulah 3 lingkaran ini yang menjadi kode kerajaan. Inilah yang saya katakan dahsyat. Kode ini adalah kode dahsyat, kode kerajaan. Dan itu ada di Borobudur, ada di Indonesia. Itu sebagian dari fenomena Indonesia dahsyat. Jadi inilah kode kerajaan. Di sini ada sudut air. Pertanyaannya adalah, siapa orang yang tahu sudut air itu dulunya? Pastilah orang itu bisa melihat elektron. Orang itu pasti bisa melihat atom hidrogen. Berarti kecepatan penglihatan orang itu hebat sekali. Kita dengan teknologi modern baru tahu sudut air itu 104,5 derajat. Nah, ending dari cerita ini bukan itu. Ending ceritanya itu di sini. Inilah kisah Nabi Nuh. Air keluar dari bumi. Itu pintu airnya. Jadi kalau ingin tahu bagaimana bukit Sofa dan Marwah terjadi, yaitu dari pinggir dari pintu ini. Kembaran Sofa. Nah, ini adalah bukit pasir Al-Ahqaf. Di sini ada sudut air, tapi bukan sekadar sudut air. Sudut air itu dipertegas oleh pintu air. Barulah orang sadar sekarang bahwa bekas sungai itu, bekas jalan air itulah yang dikatakan jalan. Itulah Indonesia dahsyat. Nah, disinilah kita melihat ada orang yang bisa melihat dengan kecepatan tinggi. Bukan saja dia bisa melihat elektron, tetapi dia bisa melihat setetes air yang dijatuhkan di atas air. Di dalam surat ke-11 ayat 7 dikatakan, dan adalah arsnya atas air.
Kalau air kita jatuhkan di atas air, seperti itu dia. Tapi kita tidak bisa melihat bangunan itu. These specialized high-speed cameras shoot 10,000 frames a second. Padahal dia sudah 10.000 gambar per detiknya. Masih sulit kita lihat. Nah, bagaimana Anda bisa melihat kecepatan seperti itu? Kalau begitu kita harus mempercepatnya lagi menjadi 300.000 gambar per detik. Nah, ini dia. Setetes air dijatuhkan di atas air. Kita bisa lihat karena dengan teknologi modern, nah itu dia, bangunan itu. Itu yang dikatakan bangunan di atas air. Seperti itu. Menurut Anda siapa yang bisa menirukan itu? Orang yang bisa meniru itu pasti bisa melihat bangunan di atas air. Berarti dia mempunyai kecepatan penglihatan yang tinggi sekali. Siapa dia? Dia adalah orang yang bisa membelenggu setan. Berarti kecepatan penglihatannya luar biasa. Dan setan-setan setiap sebagai pembangun dan penyelam. Dan yang lain dibelenggu di dalam asfalt. Pertanyaannya adalah, mana buktinya bahwa Nabi Sulaiman bisa mempekerjakan setan membangun dan menyelam? Buktinya itu adalah
Mereka kerjakan untuknya apa-apa yang ia kehendaki dari gedung-gedung yang tinggi. Dan setan-setan setiap sebagai pembangun dan penyelam. Dan setan-setan setiap sebagai pembangun dan penyelam. Itulah Asphalt, the Solomon Wall. Akhirnya kita mendapat pemahaman baru terhadap ayat ini. Ayat ini memakai kata penglihatan. Jadi orang yang berilmu kitab itu tahu bahwa Nabi Sulaiman mempunyai penglihatan yang canggih. Dan sebagian dari jin, orang yang bekerja di hadapannya dengan izin Rabb-nya. Surat Saba ayat 12. Mereka kerjakan untuknya apa yang ia kehendaki dari gedung-gedung yang tinggi dan patung-patung. Di sini pakai kata tamasil. Halaman 36. Buku Indonesia Dahsyat. Borobudur peninggalan Nabi Sulaiman. Dan patung-patung dan piring-piring seperti kolam dan kuali. Apa bukti bahwa Nabi Sulaiman menyuruh jin membuat patung-patung? Apa bukti? Ini bukti. Ini gambar rambut yang dipelintir. Ini mustahil dipahat. Ini pasti dilunakkan. Rambut dipelintir. Mustahil ini dipahat. Orang memegang kain, halaman 40. Orang memegang kain. Mengapa dia memegang kain? Karena dia melihat ada air. Mengapa dikatakan air? Karena ada ikan. Tetapi dia menyangka. Apa yang menyebabkan dia menyangka? Karena ada bunga di sini. Bunga ini sebagai fenomena penciuman. Nah, bunga itu ditarik ke atas sebagai penciuman. Dia sangka air. Lalu dia angkat kainnya. Seperti kolam ada ikan. Dia memegang kainnya dan ini dipahat di atas batu. Tidak mungkin. Ini dilunakkan. Karya jin. Karya jin, karya yang lebih hebat dari Mona Lisa yang jelek. Ini hebat. Karya jin. Di mana? Di Indonesia Dahsyat. Anda harus melihatnya. Maka ketika ia lihat ia sanggah kolam. Dan ia singsingkan kain dari dua betisnya. Surat ke-27 ayat 44. Ini batu gangsing. Dibubut. Mana ada mesin bubut batu. Ini dilunakkan. Dicetak. Dilunakkan. Diputar. Seperti membuat guci. Dan bukan satu, tapi banyak. Mustahil dipahat.
Kalau dia patah di sini wajar, tapi kalau dia patah di sini, itu namanya mengelotok ketika dia masih lunak. Halaman 45. Buku Borobudur peninggalan Nabi Sulaiman. Itu bukti bahwa sebagian dari jin, orang yang bekerja di hadapannya dengan izin Rabbnya. Mereka kerjakan untuknya apa yang ia kendaki dari gedung-gedung yang tinggi dan patung-patung. Dan piring-piring seperti kolam dan kuali yang tetap. Tamasil. Ingatlah, untuk setiap kabar itu ada faktanya. Dan nanti kamu akan mengetahuinya. لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون ولتعلمن Dan kamu akan نبأه tahu kabarnya setelah satu masa. Itulah arsnya atas air. Selain itu, kita juga melihat di sini ada pengkamusan ars. Jadi bukan saja melihatkan bangunan di atas ars, bangunan di atas air, itu ini. Dalam Al-Quran dikatakan sayap malaikat itu 2, 3, dan 4. Nah, kalau kita bagi 8, arupa datu itu dia menunjukkan bilangan 2, 3, 4. Seperdelapannya. Sehingga dia menunjukkan 8 malaikat. Jadi dia benar-benar melihatkan bahwa ini adalah ars, bangunan. Karena ada ayat Al-Quran yang mengatakan bahwa ars itu dipikul oleh 8 malaikat. Jadi ada sudut air di sini. Dan ada bangunan di atas air di sini. Dan ada kode kerajaan di sini. Ini dikatakan Indonesia dahsyat. Dan ada bilangan-bilangan yang membuktikan bahwa tamasil itu bukan tamasil Buddha. Ini kalau kita masuk ke sini pakai surat Al-Insan ayat 19 itu adalah melihatkan wildan, anak muda, maka itu di sini tamasilnya anak muda. Nih. Dan melayani atas mereka wildan, anak muda ini. Laki-laki muda. Yang kekal. Yatufu alaihim wildanun mukhalladun. Ya, yang kekal, wildan yang kekal. Jika engkau lihat mereka, engkau sangka mereka mutiara yang bertaburan. Maka itu anak ini dibikin muda. Ini bukan patung Buddha. Ini wildan. Coba Anda perhatikan, di dunia tidak ada yang dikatakan patung Buddha seperti ini. Lihat matanya. Ini pencontohan dari pelayan di sorga. Siapa yang buat? Yang buatnya jin dan setan. Perintah dari Nabi Sulaiman. Nah, kalau saudara masuk di sini dengan surat Saba 1, 2, 3, 4 terus sampai 14, ternyata di surat Saba ayat 14 itu ada pernyataan Nabi Sulaiman runtuh. Dan ini di nomor 14 ini kosong. Nih. Nabi Sulaiman runtuh. Maka itu tamasil di sini kosong. Karena Nabi Sulaiman bertekan dengan tongkat yang pendek. Ini relief tongkat pendek. Jadi Nabi Sulaiman itu bertekan dengan tongkat pendek. Ketika tongkatnya dimakan rayap, dia ambruk. Itu alasan mengapa di sini kosong. Persis di ayat 14 surat Saba. Dan itu nomor 14 kalau kita berhitung dari sini. 1, 2, 3, 4. Nah, kalau ini surat Al-Insan itu ayatnya 31. Kalau kita lanjutkan dengan surat Tur, surat gunung, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, terus 24. Ternyata surat Tur ayat 24 itu berisi Gilman, pelayan sorga juga.
Nabi Daud. Jadi ini bukan tamasil Buddha. Hilman dan Wildan. Itu dia. Dan itu dengan Al-Quran Code, ketiga kode ini habis bagi 7. Itulah bukan tamasil Buddha. Ada ilmu kitab di sini. Anda lihat, dia seperti sudah terbakar, seperti sudah meleleh, seperti sudah dimasak. Tapi yang di Ratu Boko, di sana Ratu Boko masih asli. Mengapa? Mengapa berbeda? Karena dia telah pindah dengan kecepatan melebihi cahaya. Dia telah pindah. Itulah arupa datu. Itulah bukti Indonesia dahsyat. Ada benda yang pindah di sini dengan melebihi kecepatan cahaya sehingga terjadi kekosongan di sini. Ini dikatakan kolil, sedikit. Ini bangun sayap. Demikian Indonesia dahsyat, Borobudur, peninggalan Nabi Sulaiman alaihissalam. Kalau kita turun ke Ka'bah, kita membuat garis dari Rukun Syam ke Hajar Aswad. Ini adalah garis penghadapan Hajar Aswad dan dulu disebut garis coklat. Awal tawaf di situ. Halaman 93 dan 94. Buku Borobudur, peninggalan Nabi Sulaiman. Ternyata garis itu persis melintas di atas Arsaba. Bukan itu yang jadi masalah. Menurut Google Earth, garis itu membentuk sudut 104,5 adalah sudut air. Jadi sudut air 104,5 terhadap kutub utara. Karena kutub utara itu 0 derajat. Sehingga seolah-olah ada model atom H2O di bumi. Sehingga dia memberikan pengertian baru kepada kita bahwa tawaf itu mewakili tawaf hidroksigen. Aukutiyat bil ardu, atau dipotong dengannya bumi, maka Al-Quranlah dia. Itu bisa dilakukan karena jin telah raba-raba langit sebagai tentara Nabi Sulaiman. Dia bisa melihat bagaimana membuat garis lurus.
Seperti mereka telah membuat segaris Borobudur, Pawon, dan Mendut. Padahal Mendut dan Pawon ini dibatasi oleh sungai. Dan mereka tahu kalau gerhana itu segaris lurusnya matahari, bulan, dan bumi. Sebuah ilmu pengetahuan yang tidak mudah. Dan tahun 1986 gerhana benar-benar lewat di sini. Dan kami telah raba-raba langit. Itulah. Dan dikumpulkan bagi Sulaiman tentaranya dari jin dan manusia dan burung. Maka mereka dibagi-bagi. Itulah Indonesia. Dahsyat.